Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man iktafa bihudahu idza yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan yang tak akan bisa kita balas, yang tidak akan bisa kita hitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita nikmati, yang telah kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, seandainya kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunaikan amanah dalam menyampaikan dakwah untuk membawa manusia dari kesyirikan, dari kezaliman menuju Islam yang adil, yang bertauhid. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala pada malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha, tentang pensucian jiwa dan bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana cara supaya jiwa kita itu menjadi suci kembali. Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tatkala kita masih berupa roh, belum ditiupkan ke janin yang ada di perut ibu-ibu kita, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sumpah dari kita bahwasanya kita akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita. Maka kita semua terlahir dalam keadaan fitrah. Kita semua terlahir dalam keadaan suci. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan kita bersinggungan dengan orang, dengan kita bersinggungan dengan lingkungan, dengan kita bersinggungan dengan guru, dengan sahabat, dengan teman, dengan buku, ada kalanya kesucian jiwa kita menjadi ternodai. Maka butuh untuk kita mensucikan kembali jiwa tersebut, dan itu adalah salah satu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, untuk mensucikan kembali jiwa manusia yang telah ternodai. Pada kesempatan malam hari ini, perkara pertama yang menjadi cara kita untuk mensucikan kembali jiwa kita adalah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ikhlas ini mungkin sebagian mengatakan, aku sudah tahu ikhlas. Karena ikhlas ini dari satu sisi memang merupakan bahasa Arab yang sudah diserap ke bahasa Indonesia. Tapi perlu dipahami bahwasanya arti dari kata ikhlas yang telah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia dengan arti dari kata ikhlas sebenarnya yang ditetapkan oleh syariat telah terjadi pergeseran yang begitu jauh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang menjadi acuan kita dalam berbahasa Indonesia, ikhlas itu diartikan dengan tulus hati. Ikhlas itu diartikan dengan apa? Tulus. Memberi dengan ikhlas artinya memberi dengan tulus tanpa meminta balasan. Ini ya mungkin sebagian kecil dari makna ikhlas yang sesungguhnya yang diinginkan oleh syariat. Ada mungkin keluarga kita meninggal dunia, ikhlaskan ya.
Artinya apa? Rela. Sudah berubah lagi artinya. Oh, nggak apa-apa, ambil aja. Saya ikhlas kok. Nah, saya apa? Saya rela kok. Ini arti ikhlas yang ada dalam bahasa Indonesia hari ini. Sedikit berbeda atau sudah jauh melenceng sebenarnya, bergeser, bukan melenceng sih, bergeser dari makna ikhlas yang sebenarnya ditetapkan oleh syariat. Apakah makna ikhlas yang ditetapkan oleh syariat? Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya ikhlas itu adalah salah satu amalan soleh. Soleh kata para ulama itu terbagi 3. Ada amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh raga, ya, oleh raga. Sholat, ya, itu gerak badannya, ya kan. Zakat, keluar tangannya masuk ke dalam saku. Gitu. Puasa, ya, tangannya atau mulutnya nggak mengunyah makanan. Nah, itu amalan-amalan yang sifatnya apa? Perbuatan yang dilakukan oleh raga. Ya. Yang kedua, amalan-amalan yang dilakukan oleh lisan. Zikir, doa, berbicara jujur. Nah, ini amalan-amalan lisan. Dan yang ketiga adalah amalan-amalan yang dikerjakan oleh hati. Ya, amalan-amalan yang dikerjakan oleh hati. Takut kepada Allah misalnya, penuh harapan kepada Allah misalnya, bergantung kepada Allah misalnya. Nah, itu amalan-amalan hati. Dan ikhlas ini termasuk di antara amalan-amalan hati. Jadi kita tidak bisa memastikan amalan-amalan hati itu dengan apa yang nampak di mata, tidak bisa kita pastikan. Mungkin kalau sekedar ya mencari tanda-tanda, mencari tanda-tanda itu mungkin terlihat di luar, ya, terlihat dalam gerakan mungkin. Tapi itu tidak bisa kita pastikan. Kenapa? Ikhlas ini amalan hati. Makanya jangan sampai ini, ya, karena ini amalan hati dalam syariat, jangan sampai amalan ikhlas ini dianggap, ya, amalan ikhlas yang dalam bahasa Indonesia. Jangan sampai. Amalan ikhlas yang ada di dalam syariat itu adalah ikhlas yang termasuk dari amalan hati. Kalau ikhlas yang dalam bahasa Indonesia, ya, sudah apa? Sudah agak menyerong, ya, sudah agak melenceng dari maknanya yang asli. Kenapa? Ya tadi. Ikhlas misalnya ada guru misalnya digaji kecil. Kenapa? Ikhlas, ya. Waduh. Sudah apa? Sudah melenceng, ya. Sudah melenceng. Jadi jangan sampai disamakan. Pembahasan kita hari ini adalah tentang ikhlas yang ada di dalam syariat yang termasuk dari amalan hati. Apakah ikhlas itu? Para ulama mengatakan al-ikhlasu huwa tajridu qasdut taqarrubi ilallahi azza wa jalla an jami'is syawaib. Definisi yang pertama yang disebutkan oleh para ulama tentang arti ikhlas adalah ikhlas itu adalah tajridu qasdut taqarrub, menjadikan niat, menjadikan maksud, tujuan dari kita beribadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya ikhlas. Maksudnya apa? Salatnya itu hanya untuk Allah, tidak peduli, ya, apa kata orang, ya, mau sedang ada calon mertua atau tidak, ya salatnya gitu-gitu aja. Dia misalnya rajin puasa, puasanya ikhlas. Maksudnya apa? Puasanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena, ya, lagi ada perempuan yang lagi ingin dinikahi misalnya, supaya terdengarnya itu, oh, fulan ini rajin puasa. Ini bukan ikhlas namanya. Kalau tujuannya sudah melenceng. Ikhlas itu seseorang
beramal soleh, melakukan suatu ibadah, tujuannya hanya mencari Allah subhanahu wa ta'ala, mencari pahala Allah, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Menolong orang dengan ikhlas. Dalam versi bahasa syariat artinya apa? Dia menolong orang tersebut, dia mencari pahala dari Allah. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan apakah setelah itu dia diberi hadiah oleh orang yang ditolong ataukah tidak. Ya. Jangan sampai dianggap nolongin orang terus dikasih hadiah diterima, itu nggak ikhlas tuh. Kenapa? Tuh minta apa atau itu apa buktinya nerima hadiah. Nggak ada urusannya, karena ini urusan niat antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Belum tentu juga seseorang yang menolong orang lain tidak minta imbalan berupa harta itu ikhlas, belum tentu, karena ikhlas ini urusan hati antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi secara penampakan tidak minta apa-apa, tapi di hatinya dongkol, kok nggak dikasih apa-apa sih? Berubah lu ditolongin terima kasih aja enggak. Orang yang berbuat suatu amalan dengan ikhlas disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian ucapan terima kasih, tidak mengharapkan dari kalian imbalan. Tidak mengharapkan. Tapi bukan berarti kalau diterima atau diberikan imbalan, diberi ucapan syukur menolak, bukan. Ya. Di sini sering salah dipahami. Kalau ikhlas itu jangan imbalan, salah. Ya, karena ini urusan hatinya si pelaku. Dia nggak mengharapkan imbalan dari dia menolong orang lain, dikasih, boleh saja diterima. Dia nggak ngarep. Yang penting apa? Dia tidak mengharapkan imbalan. Masalah dikasih atau tidak dikasih itu urusan lain. Sebaliknya, kalau dia mengharapkan imbalan, nggak dikasih, itu juga bukan ikhlas. Kenapa? Hatinya sebenarnya mengharapkan imbalan. Jadi itu definisi dari ikhlas. Ini yang pertama. Masih ada definisi yang lain, tapi definisinya mirip-mirip. Wakila huwa ifradullah azza wa jalla bil qasdi fit ta'at. Tapi ini kurang ya. Sebagian lagi menyebutkan artinya ikhlas itu adalah menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya harapan, satu-satunya tujuan, satu-satunya maksud dalam ketaatan-ketaatan. Ini sebenarnya kurang lengkap sebenarnya, karena harusnya seseorang itu mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas dalam beribadah itu bukan hanya tatkala melaksanakan ketaatan, tapi juga tatkala meninggalkan kemaksiatan. Ya. Jadi seseorang misalnya ditawari, ayo kita korupsi sama-sama. Enggak. Kalau jawabannya enggak, ana enggak mau ikutan, ana takut Allah. Itu ikhlas. Tapi kalau jawabannya ana takut ketahuan atasan, nanti kena pecat, beda kasusnya. Ya, itu bukan ikhlas. Kenapa? Karena dia meninggalkan kemaksiatannya bukan karena Allah. Hanya sekedar karena takut manusia. Karena takut apa? Karena takut dipecat, karena takut ketahuan. Harusnya yang menjadi alasan utama meninggalkan kemaksiatan adalah karena takut Allah subhanahu wa ta'ala, takut murka Allah, takut melanggar perintah Allah. Ya. Kalau terjadi sebaliknya, mungkin dia tidak dapat dosa, tapi dia tidak dapat pahala. Seseorang meninggalkan kemaksiatan, artinya dia tidak melakukan kemaksiatan karena terhalangi, dan tidak memang anak ngapain sih kayak gituan gitu.
Itu ya itu artinya dia tidak melakukan dosa kan? Nggak melakukan dosa tapi nggak dapat pahala. Nah, tapi kalau dia meninggalkan sebuah kemaksiatan itu karena Allah, maka selain dia tentu tidak dapat dosa, bahkan dia dapatnya pahala. Karena apa? Karena ikhlas ini. Alasan dia meninggalkan kemaksiatan tersebut adalah karena Allah. Ada lagi ulama yang mendefinisikan ikhlas itu sebagai nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhari ilal khaliq. Sebagian ulama mengatakan yang namanya ikhlas itu tatkala kita melupakan pendapat kata orang lain, manusia, karena yang kita kejar adalah pendapatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala seseorang itu beribadah, dia merasakan atau dia beribadah tersebut yang dikejar ya pahala Allah saja, ridho Allah saja. Mau orang mengatakan A, B, C, D nggak peduli. Nah, ini juga adalah salah satu definisi dari ikhlas. Makanya di dalam beberapa narasi di dalam Al-Quran disebutkan apa? Wala yakhafuna fillahi laumata laim. Orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang tidak takut dicela, dibenci orang lain karena dia menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang misalnya, ini sih bapak-bapak semua ya. Zaman sekarang ada muda-mudi itu ya, kalau nggak pacaran katanya dibilang nggak laku. Ya. Ada orang-orang yang memang beneran nggak pacaran itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin saja memang ada orang-orang yang nggak pacaran sebenarnya karena cuma nggak laku, ya mungkin saja ada. Tapi kalau misalnya dia meninggalkan pacaran itu karena Allah, dia dapatkan pahala. Ikhlas dia. Kenapa engkau meninggalkan pacaran? Takut sama Allah. Kalau yang lain, kenapa kamu belum nggak pacaran? Nggak ada yang mau. Beda kasus itu. Ya, beda kasus. Zaman sekarang misalnya ada orang yang sebenarnya punya kebutuhan beli rumah gitu. Tapi dia tinggalkan KPR yang riba. Ya, KPR yang riba. Kenapa ditanya? Kenapa? Karena takut sama Allah. Riba itu termasuk kemaksiatan kepada Allah. Ini dapat pahala. Nah, ini dapat pahala. Kenapa? Dia meninggalkannya karena Allah. Beda kasus dengan orang yang nggak dapat KPR ya karena pengajuannya ditolak. Beda kasus. Sama-sama nggak punya KPR, tapi yang ini meninggalkannya karena Allah, yang ini nggak KPR-nya karena ditolak, tidak diterima oleh pihak leasingnya, ya, oleh pihak kreditornya. Ya, beda kasus. Yang ini ikhlas dapat pahala, yang ini tidak. Ya. Bahkan bisa jadi orang yang seperti ini sudah kena dosa, ya, sudah kena dosa. Yang apa? Yang sudah berusaha untuk mengajukan KPR riba, ternyata ditolak, itu sudah kena dosa. Makanya ikhlas itu adalah salah satu syarat ya diterimanya sebuah amalan soleh. Sebuah amalan walaupun soleh, walaupun ya, orang-orang memujinya karena sebuah amalan ini, tapi kalau niatnya bukan untuk Allah, Allah tidak akan menerimanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan manusia itu tidaklah diperintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud-din. Ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Ingat, konteksnya apa? Mengharapkan imbalan dari Allah.
Masalah dapat imbalan di dunia itu urusan lain. Ya, lain. Tapi yang penting hatinya itu tidak mengharapkan imbalan di dunia. Ya. Hatinya kenapa sholat, kenapa puasa, kenapa silaturahmi, ya, kenapa menolong orang, itu mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya, targetnya. Walaupun mungkin dalam perjalanannya, ya, dia nolongin orang hari ini, suatu saat depan, seminggu kemudian, sebulan kemudian, dia juga ditolongin orang lain, nggak masalah. Yang penting tatkala dia menolong orang, tatkala dia beribadah, tatkala dia melakukan ketaatan tersebut, dia tidak mengharapkan imbalan di dunia. Ya, tidak mengharapkan pahala dari selain dia, tidak mengharapkan pahala dari selain Allah. Ya. Dia misalnya pergi ke masjid, ya, dia misalnya hadir di kajian, niatnya apa? Ya untuk mencari ridha Allah. Itu namanya ikhlas. Kalau ya dia datang ke kajian, kalau dia datang ke masjid, dia sholat di saf depan hanya untuk, ya, niatnya, ini kembali kepada niatnya, hatinya itu tergerak melakukan hal tersebut karena, ya, ada nih orang nggak enakan, ente ngapain ke masjid cepet-cepet, nggak enak karena kalau dilihat orang telat. Nah ini walaupun akhirnya sholatnya di saf 1, ya. Maka memang menjaga niat supaya ikhlas itu bukan hal yang sepele. Makanya perlu kita tazkiyatun nufus, kita sucikan lagi hati kita ini, supaya ibadah kita itu hanya mengharapkan pahala dari Allah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang laki-laki. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala, lalu laki-laki ini berbicara kepada Rasulullah, berucap, Ara'aita rajulan goza yaltamisul lahu. Kata laki-laki ini yang disaksikan saat itu oleh sahabat Abu Umamah, wahai Rasulullah, apa pendapatmu, ya, bagaimana yang engkau ketahui apa yang engkau ketahui, katanya, tentang seorang laki-laki goza, dia itu pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berperang. Masya Allah. Yaltamisul ajra wa dzikra, tapi dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu demi mencari pahala sambil mencari. Yang diincar apa? Pahala dari Allah sambil mencari nama baik. Masya Allah, fulan pemberani, fulan itu pahlawan, fulan itu kita hutang budi besar kepada fulan. Yang dia cari adalah apa? Nama baik. Yang dia supaya namanya harum. Padahal itu sambilannya saja, ya. Dia rencana awal, niat awal, ya, itu untuk mencari pahala Allah sambil apa? Sambil ini sudah niat, ya. Niatnya apa? Supaya nama saya baik, supaya nama saya harum, supaya saya dikenal sebagai seorang pemberani, supaya saya dikenang sebagai seorang pahlawan. Malahu, dia dapat apa? Ya. Dia dapat apa, kata laki-laki ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, la syai'a lahu. Dia enggak dapat apa-apa, kata Rasulullah. Dia enggak dapat apa-apa dari Allah. Dia tidak dapat pahala sedikit pun dari Allah. Fa'adaha salasa marrat.
Sampai laki-laki ini mengulangi pertanyaannya tadi sampai 3 kali. Wahai Rasulullah, seorang yang berjihad di jalan Allah mencari pahala sambil mengharumkan nama baiknya, supaya dia dikenang sebagai seorang pahlawan, supaya dia dikenang sebagai seorang pejuang. Dia dapat apa? Kata Rasulullah, enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. 3 kali pertanyaannya diulangi oleh sahabat ini. 3 kali pula Rasulullah SAW menegaskan orang seperti ini tidak dapat apa-apa. Wa yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu tsumma qala. Setelah 3 kali ditanyai dan 3 kali dijawab pula oleh Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan dengan mengatakan, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batagha bihi wajhuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan soleh seseorang, tidak akan menerima ketaatan seseorang, illa ma kana lahu khalisan, kecuali amal solehnya itu, ibadahnya itu, ketaatannya itu diniatkan untuk hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dia hanya mencari rahmat Allah, mencari pahala Allah, mencari balasan Allah Subhanahu wa ta'ala di hatinya. Ustadz, kalau gitu kok diperbolehkan orang-orang yang pergi berjihad di jalan Allah itu dapat ghanimah? Dapat apa? Dapat harta rampasan perang. Bedakan tetap antara urusan hati dengan urusan badan. Urusan tangan ini beda, ya. Karena yang dimaksud dengan ikhlas itu hatinya. Dia berperang untuk mencari pahala Allah. Kalau sudah menang, ya, oh terus ada rampasan perang yang dihalalkan, dia ambil, boleh. Setelah dia misalnya berjuang, ternyata dia memiliki kontribusi yang besar, lalu dapat penghargaan, tidak masalah. Selama dia tidak mengincar hal tersebut di awal. Dia berjuang, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hatinya tidak ada niatan mencari apa? Mencari nama baik, tidak ada niatan mencari penghargaan, tidak ada niatan dikenang sebagai pahlawan, tidak ada. Walaupun maksudnya setelah dia berperang, akhirnya dia dapat apa? Penghargaan sebagai pahlawan, bahkan mungkin dia meninggal dunia dan dikenang sebagai seorang pemberani, enggak masalah. Yang penting tatkala beramalnya dia niatnya tulus, dia niatnya ikhlas, dia niatnya hanya mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada, ya, pada apa? Pada saat haji wada, beliau dalam salah satu khutbahnya, dalam salah satu potongan khutbahnya mengatakan, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha. Ya, kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Islam itu pernah berhaji cuma satu kali. Ya, dalam haji yang dikenal dengan nama haji wada. Karena setahun setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji dan pada kesempatan hari Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Khutbahnya cukup panjang, ya, panjang. Tapi dalam salah satu potongan dari khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi,
Beliau mengatakan, naddarallahu mra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya seseorang ini, seorang laki-laki ini bahagia. Bagaimana caranya? Sami'a maqalati fawa'aha, dengan cara dia mendengar apa yang aku sampaikan, hadis-hadisku, ayat-ayat Al-Quran yang aku sampaikan, yang aku dakwahkan, fawa'aha, lalu dia memahami dan mengamalkannya. Jadi kalau kita sebenarnya ingin mencari kebahagiaan, mudah. Cari belajar ilmu agama ya, lalu laksanakan. Maka kata Rasulullah SAW, ini sudah didoakan oleh Rasulullah, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan pada seseorang yang mendengarkan perkataanku ya, hadis-hadis Rasulullah dia baca, dia pelajari, dia pahami, lalu dia fawa'aha, dia pahami dan dia laksanakan. Maka kata Rasulullah, semoga orang ini mendapatkan kebahagiaan. Doa langsung dari Rasulullah. Lanjutannya Rasulullah mengatakan, farubbaha mil fikhin laisa bifaqih. Bisa jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang itu hafal dalil, hafal hadis, hafal ayat, tapi dia tidak terlalu memahaminya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ada orang-orang seperti itu. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, salasun la yagillu alaihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 keadaan, ada 3 perkara yang kalau dijaga oleh seorang muslim, maka hatinya itu akan kokoh, hatinya itu akan teguh. Dan yang pertama, beliau mengatakan ikhlasul amalulillah. Bagaimana hati seseorang itu bisa teguh, bisa kokoh? Syarat pertama itu adalah dengan ikhlasul amalulillah. Dia menjadikan seluruh amalannya itu niatnya hanya untuk Allah. Karena kalau kita berniat itu untuk Allah, tidak akan pernah kita kecewa. Kalau kita beramal itu mengharapkan dunia, ya, maka kadangkala kita mendapatkan apa yang tidak kita inginkan, selesai perkara. Tapi kalau kita menjadikan tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka apapun hasilnya kita yakini itu dari Allah, dan Allah pasti menginginkan yang terbaik untuk kita. Dalam ayat yang lain Allah dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalian membenci sesuatu, hasil yang kalian dapat berbeda dengan keinginan kalian, padahal itu yang terbaik untuk kalian. Karena apa? Target kitanya Allah. Tujuan kitanya adalah Allah. Maka kita yakini pahala Allah yang ingin kita dapatkan. Enggak dapat di dunia ya sudah, enggak masalah. Yang penting dapat dari Allah. Tapi kalau yang menjadi minat kita, yang menjadi tujuan kita adalah dunia, maka kalau sudah tidak dapat selesai. Wah, nggak dapat ya sudah. Ya, akhirnya kecewa karena yang diincar tidak dapat. Seseorang misalnya tiba-tiba rajin ke masjid supaya dilihat oleh calon mertua, misalnya. Begitu calon mertuanya tetap menikahkan putrinya dengan orang lain, sudah nggak lagi ke masjid. Kenapa? Ya, yang diinginkan sudah tidak didapat. Tapi kalau misalnya seseorang itu beramal untuk Allah, maka dia jalan terus, nggak peduli itu malah bisa-bisa ya calon mertuanya datang sendiri. Mas, sudah nikah belum mas? Wah, mau nggak nikah sama anak saya? Nggak diincar, nggak diinginkan, nggak diharapkan, malah datang sendiri. Tapi kalau tujuannya, targetnya itu adalah ya manusia, ya tatkala tidak didapat maka akan berakhir. Dalam urusan dunia kita mungkin sering seperti itu, ya. Nggak masalah kalau dalam urusan dunia.
Tapi kalau urusan akhirat jangan sampai seperti itu. Harus yang menjadi target kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal soleh kita, dalam setiap ibadah kita. Kita sedekah, ya, niatkan itu untuk Allah. Yang kita inginkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun ingatnya ada seorang motivator misalnya, ayo kita sedekah. Kalau kita sedekah 10.000 nanti dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 70 kali lipat. Nah, salah ini. Ya, motivator itu sebagiannya adalah orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah sesuai dengan keinginannya. Sebagiannya ya, sebagiannya. Menyuruh orang untuk sedekah yang diarahkan apa? Mencari pahala dunia. Bersedekahlah nanti 10 kali lipat, bahkan 70.000 kali lipat. Bayangannya orang yang baru dengar kajiannya, aku sedekah 100.000 nanti dapat uang 70 juta. Ditunggu tuh, sedekah 10.000, 100.000, kok nggak datang 70 jutanya? Iya, sudah salah. Karena yang akhirnya apa? Mutung, ya kan? Akhirnya mutung. Nah, nggak mau lagi anak sedekah. Kenapa? 70 jutanya nggak pernah datang. Ya. Padahal firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya amalan atau sedekah itu kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali sampai lebih dari itu bukan nominalnya, ya. Kalau motivator seolah-olah mengarahkan itu nominalnya, sedekah 100.000, Pak, nanti dapatnya berapa? 7 juta, 70 juta. Nominalnya. Padahal kalau kita baca tafsirnya, pahalanya yang berlipat ganda. Sedekah 10.000 tapi mendapatkan pahala bersedekah sekian ratus ribu, sekian puluh juta. Ya, tapi ya itu. Ya. Kalau kita memang niatnya adalah untuk urusan dunia, ya pada akhirnya akan berakhir dengan kekecewaan. Tapi kalau kita niatnya, targetnya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita harapkan itu ada nanti di akhirat. Dan yang terakhir, ikhlas ini adalah satu-satunya cara kita bisa lepas dari gangguan syaitan. Ikhlas ini adalah satu-satunya cara yang bisa membuat kita ya lepas dari jebakan syaitan, terhindar dari ya gangguan syaitan, ya, terhindar dari bujuk rayunya syaitan. Itu kuncinya cuma satu, yaitu dengan ikhlas. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisahnya iblis. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, iblis tidak mau sendiri. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu tidak mau sujud?" Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Untuk apa aku sujud? Untuk sesuatu, ngapain aku sujud kepada seorang manusia yang engkau ciptakan dari apa? Dari tanah. Qala khruj minha fa innaka rajim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun murka, keluar dari surga. Sesungguhnya engkau itu terlaknat. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, dan kamu mendapatkan laknat dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, hingga hari kiamat kelak. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Lalu iblis mengatakan kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku ya umur yang panjang sampai pada hari mereka dibangkitkan. Sehingga iblis ini umurnya panjang sekali. Umurnya seumur apa? Seumur dunia. Ya, seumurnya apa? Seumur manusia ada diciptakan. Sejak zamannya Nabi Adam alaihi salam, iblis ini hidup sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Jadi kalau kita tanya tentang pengalaman, jangan ditanya pengalamannya iblis.
Ya. Kalau kita ditanya, ya kita jangan tanya lagi betapa sudah iblis ini mencoba berbagai cara. Try dan errornya itu bukan cuma sekali dua kali sudah. Ya. Sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai hari ini, sampai nanti hari kiamat sudah try error terus bagaimana cara paling efektif menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Kita hidup di dunia ini umurnya paling berapa sih? 60-70 tahun. Kita mungkin ya belajarnya berapa banyak yang bisa kita pelajari. Kita try dan errornya berapa kali sih kita melakukan percobaan bisa try error. Ini iblis kesempatannya mulai diturunkan mulai dikeluarkan dari surga sampai nanti hari kiamat. Dan iblis ini ya dari segi pintar. Buktinya apa? Baru dikeluarkan dari surga, enggak berapa lama kemudian sudah berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Lihat. Itu baru jarak berapa? Sebentar. Ya, apalagi sekarang pengalamannya sudah bukan 100 tahun lagi pengalamannya. Ya, kalau kita nemu rumah makan sejak 1950, wah ini pasti try dan errornya sudah luar biasa nih, sudah teruji ini lah. Ini iblis bukan cuma teruji nih ya sudah ribuan tahun dia mencoba untuk memasukkan manusia ke dalam neraka. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, iya, kamu akan dipanjangkan umurnya, tidak akan mati sampai hari kiamat tiba, kata Allah. Ila yaumil waqtil ma'lum. Lalu lihat apa sumpah iblis. Qala rabbi ya Allah, kata si iblis, bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wala agwiyannahum ajma'in. Aku, kata iblis nih, akan mengganggu manusia, aku akan mengajak manusia, aku akan membuat manusia itu terlena dengan dunia. Aku akan bikin dunia ini di mata para manusia itu seolah-olah sangat indah. Secara khusus anaknya Adam. Kalau Adam dan Hawa sudah pernah lihat surga, ya. Kita ini belum pernah lihat surga. Tapi dunia aja kadangkala kita sudah merasa kayak gemerlap banget. Padahal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan surga. Ya itulah syaitan kerjaannya membuat seolah-olah dunia ini gemerlap. Dunia gempita, dugem dunia itu? Gemerlap dunia gitu. Wal iyadzubillah taala. Isinya semuanya orang maksiat. Semuanya kata iblis akan aku giring mereka, akan aku bikin mereka seolah-olah dunia itu sangat indah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu, ya. Kecuali hamba-hamba Allah, kata iblis sendiri, yang engkau keselamatkan. Nah, para ahli tafsir tatkala menafsirkan perkataan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang engkau selamatkan, wahai Allah. Bagaimana hamba-hamba ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya dengan hamba ini berikhlas, melakukan amalan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amal solehnya. Maka orang-orang yang ikhlas dalam amalan solehnya lah orang-orang yang bisa lepas dari gangguan syaitan, bisa lepas dari bujuk rayu syaitan. Ya. Kalau orang itu ikhlas diajak korupsi nggak akan mau. Ya, kenapa? Takutnya sama Allah. Tapi kalau orang takut korupsi itu karena karena atasannya lagi ngeliatin, begitu atasannya nggak ngeliatin dia akan korupsi. Mudah dia tergiur dengan harta dunia. Karena apa? Itu tidak ikhlas. Tapi kalau seseorang itu ikhlas, maka dia tidak akan tergiur dengan harta dunia, apalagi harta dunia yang telah disebutkan oleh syariat sebagai harta dunia yang terlarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang terlindung dari jeratan syaitan, yang terlindung dari bujuk rayu syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.